Hai, selamat datang di Movie Time 21. Kembali lagi bersama gue di channel ini untuk menceritakan kepada kalian sebuah kisah nyata yang difilmkan, alias film ini punya label based on true story. Film yang dirilis pada tahun 2017 dengan bahasa Spanyol yang disutradarai oleh Paco Plaza berlatar tahun 1991 di Madrid dan dibintangi oleh sejumlah artis ternama dari negara Spanyol. Kenalannya lewat Google aja ya, lu pada kelamaan nanti openingnya. Pernah dengar salah satu fakta dari film ini? Katanya nih, kebanyakan orang yang nonton film ini gak bisa nyelesain sampai durasi terakhir karena saking seremnya. Ah, masa sih? Coba kalau aku yang nonton pasti sampai selesai. Nih buktinya, bisa cerita ke kalian gimana alurnya. Tanpa berlama-lama dan banyak cincong, mari kita buktikan seberapa mengerikannya film ini sampai viral dibicarakan di mana-mana. Oh iya, film ini berjudul Veronica tahun 2017. Jangan lupa pasangkan handsfree di telinga, ambil posisi rebahan paling mantuliti. Selamat menonton, enjoy! Film diawali dengan diperlihatkannya suatu kegaduhan di salah satu penghuni apartemen yang beralamat di Celle Gerardo nomor 8. Polisi, inspektur, dan tim penyelidikan beramai-ramai menuju TKP karena mendapat panggilan darurat dari kamar tersebut. Mereka pun bergegas menuju ruangan dan mendapati semua perabotan dan peralatan rumah berceceran dan berantakan. Sampai tercenganglah mereka melihat sesuatu yang belum dijelaskan mereka melihat apa. Kemudian seketika scene langsung beralih di masa 3 hari sebelum kejadian tersebut. Dikisahkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 4 bersaudara dan Veronica lah yang paling besar. Ia mempunyai 3 adik yang masih kecil dan lucu. Namanya Lucia, Irene, dan Antonito. Ditemani oleh seorang ibu single parent karena suaminya meninggal. Veronica ini gadis muda berusia 15 tahun yang harus membantu ibunya merawat adik-adiknya karena si ibu bekerja sendirian di kafe. Jadi mamanya si Vero ini punya kafe di daerah situ. Layaknya anak sekolah yang harus sekolah, Veronica sibuk mempersiapkan sarapan dan mengurus adiknya serta mengantarnya ke sekolah. Begitu pula Vero yang masih sekolah. Kayaknya mereka ini sekolah di satu sekolah yang sama deh, cuman kelasnya aja yang beda. Hari itu, menurut ramalan cuaca akan terjadi gerhana matahari, sehingga saat jam pelajaran tiba, bu guru menjelaskan kenapa gerhana matahari bisa terjadi dan bla bla bla. Gurunya pun juga menjelaskan bahwa adanya beberapa budaya kuno yang menggunakan gerhana untuk melakukan pengorbanan dari manusia dan pemanggilan roh hitam. Veronica yang mendengarkan penjelasan tersebut seperti terhanyut dan termenung di dalamnya. Las que no tengáis fotografía la podéis coger de esta casa. Sampai pada saat ada sesi murid-murid harus naik ke atas untuk melihat fenomena langka gerhana matahari, Veronica, Rosa, dan satu temannya Diana malah pergi ke ruang bawah tanah untuk melakukan ritual pemanggilan arwah menggunakan papan Ouija yang sudah dibawa Veronica sebelumnya. Namanya juga remaja yang penasaran, mereka melakukan permainan Ouija untuk memanggil arwah yang sudah meninggal. Untuk Veronica ingin memanggil almarhum ayahnya yang meninggal baru-baru ini, namun Diana ingin memanggil dan mendatangkan arwah mendiang pacarnya yang telah meninggal akibat kecelakaan. Mulailah mereka memainkan papan itu dengan meletakkan gelas dan jari telunjuk mereka di atas papan. Sampai beberapa menit kemudian, mereka pun mendapat balasan supranatural, yaitu jelmaan ayah Veronica. Kenapa arwah pacar Diana tidak datang? Karena dia tidak membawa salah satu persyaratan yang harus dikorbankan. Maka arwah ayah Veronica saja yang muncul. Gelas itu bergerak random dan tak beraturan sampai tepat pada simbol matahari. Seketika tangan Diana dan Rosa langsung melepuh karena panas. Namun beda halnya dengan Veronica, mendadak Veronica hanya terdiam dengan jari telunjuknya yang masih di atas gelas. Sampai tibalah tepat saat gerhana matahari menutup total, gelas kemudian pecah dan melukai telunjuk Vero yang meneteskan darah tepat di simbol itu. Dari sini kejadian mengerikan dimulai. Tiba-tiba papan Ouija patah terbelah. Veronica terbaring sambil mengucapkan sesuatu yang entah apa maksudnya. Rosa mulai panik sampai tiba-tiba beberapa saat setelah itu, Veronica terbangun dari pingsan dan berada di UKS sekolah. Namun dirinya masih linglung dengan apa yang terjadi barusan karena tangannya sedikit terluka. Singkat cerita, saat hendak pulang bersama adiknya, dari kejauhan Veronica terus-terusan dilihat oleh suster kematian dari atas kelas.
Sesampainya Vero di rumah, ia langsung melihat papan ouijanya di dalam tas yang patah, kemudian memasukkannya kembali dan menyimpannya di atas lemari. Namun anehnya dalam hitungan detik setelah ditinggalkan, tas berisi papan itu jatuh dengan sendirinya dan terus berulang sampai 3 kali. Akhirnya, Vero menyimpannya di bawah tempat tidur. Kejadian aneh lainnya adalah ketika Vero dan adiknya sibuk makan siang dengan lauk yang sudah dibelikan ibunya, tiba-tiba tangan Vero bergetar sampai-sampai butuh waktu 1 jam hanya untuk memasukkan 1 suapan itu ke dalam mulutnya. Dan absurdnya, Veronica nggak sadar dengan apa yang terjadi. Selain itu, ia juga menemukan luka memar merah di belakang pundaknya. Malam harinya saat ia memandikan Antonito, kejadian aneh kembali muncul. Terdengar suara gaduh adiknya. Saat dicek ternyata adiknya justru di depan. Dan kemudian Antonito yang tertinggal di bak kamar mandi kepanasan karena suhu air yang tiba-tiba meningkat padahal tidak ada yang memutarnya. Dari situ Antonito memar di bagian tubuhnya. Dan saat tidur Veronica kembali dihantui oleh arwah ayahnya yang terus-terusan memanggilnya. Dan kemudian ia terjebak di tempat tidur dengan adanya beberapa tangan hitam yang berusaha menyakitinya. Pokoknya, semenjak kejadian papan Ouija, berbagai kejadian aneh terus dialami oleh Veronica. Bahkan temannya, Rosa dan Diana juga mulai sedikit menjauhinya. Hal itu sangat membuat Vero bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kemudian, pada saat jam pelajaran, Veronica izin ke kamar mandi yang ternyata ia pergi ke ruang bawah tanah. Namun tiba-tiba muncullah suster kematian yang awalnya basa-basi dan aku nggak dong dengan apa yang dia omongin. Sampai ketika ia mulai dekat dengan Veronica, suster itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Veronica di ruang bawah tanah itu sangat berbahaya dan Vero berhasil memanggil iblis jahat yang sekarang akan terus mengikutinya. Kalau kalian belum tahu, suster ini buta guys, dan kemunculannya lumayan membuatku sedikit takut. Selain itu, suster ini juga mengatakan pada Vero untuk melindungi ketiga adiknya karena bel berbunyi, Vero pun pergi. Saat pulang sekolah, Vero mencoba memanggil Rosa. Ia menanyakan saat kejadian apakah dia melihat sesuatu. Namun, Rosa seperti berlagak menutupi suatu hal dan saat Diana datang, Rosa langsung pergi meninggalkannya. Diana tampak sangat tidak peduli dengan Vero. Kemudian, pertemanan mereka pun mulai renggang. Jahat banget gak sih? Sesampainya di rumah, Vero kembali membuka buku ensiklopedia besar sekte dan mencari simbol penangkal iblis. Kemudian menggambarnya dan menempelkannya di sela-sela kamar. Tiba-tiba tetangga apartemennya yaitu Josefa mengetuk pintu. Ia menyampaikan keluhannya soal lampu kamarnya yang tiba-tiba bergetar dan langit-langit atapnya yang terdapat noda hitam. Josefa mengira itu semua adalah ulah Veronica dan adiknya, padahal mereka tak membuat kekacauan apapun. Sampai pada malam harinya, keanehan kembali muncul. Ketika Veronica melihat adik-adiknya tidur, sesosok bayangan monster hitam berjalan dan membakar simbol penangkal iblis dan kemudian mencekik Lucia. Saat kembali sadar, Lucia kaget dengan Veronica yang mencekiknya. Kemudian, Veronica menyuruh adiknya untuk tidur di depan TV dan saling berdekatan supaya aman. Dan beberapa menit setelah itu, bayangan hitam kembali muncul. Mereka sudah sangat kaget, tapi anehnya bayangan itu ternyata ibunya yang baru pulang dari kerja. Ibunya marah-marah kenapa bisa tidur di situ, sekaligus memarahi Veronica untuk jangan percaya hal-hal tahayul soal hantu. Padahal Veronica benar-benar merasakannya. Akhirnya mereka kembali ke tempat tidur masing-masing. Kemudian tiba-tiba hari sudah pagi. Iren dan Lucia membangunkan Veronica dan mengacaukannya, mengatakan kalau mereka lapar dan sesaat kemudian malah memakan tangan Vero. Ibunya yang mengetahui hanya diam dan mengatakan jadilah dewasa. Kemudian tiba-tiba muncullah darah di bagian kemaluannya. Dan ternyata semua itu hanya mimpi. Amazingnya nih, ketika bangun ia benar-benar melihat bercak darah di celana dan kasurnya. Darah itu tak bisa dibersihkan bahkan sampai menembus kasur di bagian bawah. Sampai-sampai ternyata di semua kasur adik-adiknya bagian bawah terdapat noda hitam yang mengerikan dan hampir tersebar ke seluruh bagian kasur. Selain itu, Antonito mengatakan kalau ia sering bermain dengan arwah ayahnya. Vero sangat kaget mendengar penjelasan Antonito dan menyuruhnya untuk jangan dekat-dekat dengan ayah lagi dan panggil kakak kalau ayah datang menemui Antonito.
Karena semua kejadian aneh yang ia alami, Vero memutuskan pergi untuk menemukan jawaban dari masalah ini. Namun sebelumnya, ia menitipkan adik-adiknya ke kafe ibunya dan langsung bergegas menemui suster kematian di ruang bawah tanah sekolah. Suster itu mengatakan yang intinya jika kamu ingin mengusir makhluk itu, kau bisa mengusirnya seperti kau mengundangnya. Kembalilah ke tempat yang pernah kau kacaukan. Jawabannya ada di buku itu. Esto me lo hice yo, ¿sabes? Dengan cepat Vero kembali membuka buku itu. Ia mencoba menemukan di mana letak salahnya saat memainkan papan Ouija dan bagaimana cara menghentikan iblis itu yang terus mengganggunya. Ternyata kesalahannya adalah karena mereka lupa tak mengucapkan salam perpisahan. Tanpa berlama-lama, ia langsung bergegas ke rumah Rosa untuk memintanya melakukan ritual Ouija lagi. Namun sayangnya, ia tak mendapat respon yang baik dari Rosa. Vero sudah sangat emosi dan menerobos masuk untuk mencari Diana. Namun sama, Vero tak mendapat jawaban baik dari mereka. ¡Diana! ¡Diana! ¡Tenemos que hacerlo! ¿Qué? ¡Tenemos que hacerlo! Intinya, Rosa dan Diana sudah tak mau melakukannya lagi. Dari sini kita tahu kenapa Rosa mulai menjauhinya karena saat sesi Vero kesurupan, ia mengatakan kalau dirinya sudah mati dan hal itu membuat Rosa takut dan menjauhinya. Namun tidak ada scene yang dapat menjelaskan pada bagian itu. Vero sudah sangat putus asa dan langsung pulang menjemput adiknya. Ibunya tak pernah peduli dengan apa yang dialami Vero karena ia terlalu sibuk bekerja. Harap maklum karena ibunya adalah tulang punggung keluarga. Bahkan temannya juga tak ada yang peduli dengan dirinya. Sesampainya di rumah, ia menggabungkan papan Ouija yang patah, kemudian terpaksa harus melakukan ritual itu dengan adik-adiknya. Ia meminta Antonito menggambar simbol penangkal iblis sampai tibalah tak sengaja Antonito menggambar simbol pemanggil iblis. Nah, ini nih, bagian ini nih. Ritual kemudian dimulai dan benar, mereka kembali mendapat respon. Suara berisik mulai terdengar, lilin tiba-tiba mati, pintu terbuka sendiri. Berulang kali Vero mengucapkan pergilah kami menyampaikan salam perpisahan. Intinya Vero berusaha mengembalikan iblis itu untuk pulang ke alamnya. Namun saat mereka menyanyikan sebuah lagu Centella, suara kegaduhan semakin jelas didengar, sangat berisik dan terdengar keras. Papan Ouija kembali terbelah, gelas jatuh dan menggelinding misterius ke suatu arah. Vero terus mengikutinya sampai tibalah di kasur dengan noda hitam yang menyebar. Keluarlah makhluk hitam mengerikan seperti alien tapi bukan. Dari sini kekacauan semakin mengadi-ngadi. Mereka panik dan memanggil 911. Kalau di Spanyol emang 911 ya? Pokok panggilan gawat darurat lah. Sampai tibalah di mana Antonito dibawa makhluk astral. Vero sebagai kakak yang baik mencarinya ke kamar mandi. Sempat jatuh dan pingsan, namun akhirnya ketemu dan menggendongnya pergi bersama kedua adiknya yang lain. Mereka berlari turun apartemen, namun saat di depan pintu, tiba-tiba Antonito yang ia gendong menghilang secara misterius. Terpaksa Vero harus kembali untuk menemukan Antonito, namun ia lagi-lagi harus dihantui makhluk hitam sampai kepalanya terbentur kaca. Vero akhirnya menemukan Antonito di dalam almari, namun anehnya Antonito tak mengenali kakaknya. Ia terus menutup telinga dan matanya mengatakan kalau dirinya bukan Vero. Dari sini Vero sadar kalau selama ini yang melakukan gangguan-gangguan pada adiknya adalah dirinya sendiri. Mulai dari mencekik Lucia, kejadian air panas di bak Antonito, dan hal-hal lain. Iblis itu berada dalam jiwa Vero dan intinya Vero sedang kerasukan. Dengan jiwa setengah sadar, akhirnya Vero mencoba membunuh dirinya sendiri. Lucia dan Irene berhasil terselamatkan turun. Antonito selamat dibawa polisi. Inspektur polisi dan tim penyelidikan menemukan Vero yang kejang-kejang dan jatuh. Pertanyaan di awal sudah terjawab. Mereka tercengang karena melihat kejadian ini. Vero sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya nyawanya tak terselamatkan. Anyways, film pun tamat. Film Veronica dibuat berdasarkan kisah nyata tentang kasus meninggalnya secara misterius seorang gadis muda yang belum terpecahkan di Madrid pada tahun 1992 bernama Estefania Gutierrez Lazaro setelah menggunakan papan Ouija. Penyelidikan dari pihak polisi tidak pernah bisa membongkar kasus tersebut.
Dikabarkan Estefania mencoba melakukan ritual pemanggilan arwah di sekolah untuk menghubungi almarhum pacar salah satu temannya yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor. Semenjak kejadian itu, Estefania mulai menderita kejang dan halusinasi selama 6 bulan berikutnya dan kemudian dikabarkan meninggal dunia, yang dimana kematiannya tidak dapat dijelaskan sama sekali. Menurutku yang bikin ngeri dari film ini adalah berlabel based on true story. Kalau dari segi hantunya nggak ngeri sih, tapi di bagian saat Veronica kesurupan itulah yang menjadi nilai plus dari film ini. Dan kesalahan fatal saat Vero melakukan ritual kedua kalinya adalah ketika Antonito yang disuruh menggambar simbol penangkal iblis malah menggambar simbol pemanggil iblis. Film ini mendapat rating yang cukup menurut IMDb yaitu 6,2 dari 10. Sedangkan aku pribadi 6,5 dari 10. Oke guys, sampai di sini dulu dengan aku hari ini. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Buat kalian yang udah nyempetin nonton, thank you banget. Semoga selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.